Perkenalkan, nama saya Sinta Mustika, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 Universitas Islam Nusantara Al-Uwas Liyah Medan. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu orang untuk memimpin doa ke depan. Silakan Alia memimpin doa ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Belajar bersama kita kembali. Benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 4. Nah, kemarin kita telah mempelajari mengenai menguap. Sekarang kita akan mempelajari mengenai mengepul. Ya? Tepuk semangat. Kalian menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengetahui konsep mengembun dan mengetahui peran dan tugas kalian di rumah maupun di sekolah. Sekarang coba perhatikan ke depan. Adakah tadi pagi kalian yang melihat rumput basah? Ada yang melihat? Ada. Adakah yang tahu disebut peristiwa apakah rumput tersebut? Ya, peristiwa tersebut adalah disebut peristiwa mengembun. Coba perhatikan ke depan. Di sini ada satu buah gelas, di mana di luarnya terdapat bintik-bintik seperti air. Apakah
kalian pernah melihat peristiwa seperti ini? Mungkinkah air di dalam gelas tembus? Tidak. Mungkin tidak. Kenapa ada air di luar gelas? Ada yang tahu kenapa? Karena menguap. Nah, jawabannya kurang tepat. Sekarang kita akan membahasnya lebih dalam. Coba sekarang Ibu meminta satu orang untuk membaca ke depan. Coba Anissa baca ke depan. Baca dengan lantang dan penuh semangat. Melakukan percobaan di rumah Edo. Pagi itu Edo melakukan percobaan proses pengembun bersama dua temannya. Ibu membantu Edo menyiapkan alat dan bahan untuk percobaan. Edo dan temannya melakukan percobaan dengan mengamati gelas berisi es batu. Saat gelas didiamkan beberapa menit, ternyata di luar gelas basah. Ibu guru menjelaskan bahwa itu adalah proses perubahan wujud mengembun. Itu terjadi karena udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka perubahan menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes air di sisi luar gelas bukan terasa. Dan secara bekerja sama. Tiga. Coba perhatikan, berikut ada video yang harus kalian simak. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses mengembun. Peristiwa perubahan wujud benda memang banyak sekali terjadi di dalam keseharian kita. Perubahan wujud benda memang tidak bisa dilepaskan dari zat padat, cair dengan gas, dan pada dasarnya perubahan bentuk benda didasari oleh pelepasan kalor ataupun penyerapan kalor. Beberapa zat yang ada di dunia memiliki peluang untuk berubah wujud, dan hal ini didasarkan pada titik didihnya. Salah satu perubahan wujud benda adalah mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat atau benda ke wujud yang sifatnya lebih padat, seperti perubahan gas atau uap menjadi suatu cairan. Mengembun seringkali disebut sebagai kondensasi, dan mengembun bisa terjadi dengan beberapa faktor seperti uap yang didinginkan dengan sengaja menjadi cair, uap atau gas yang ditingkatkan tekanannya menjadi suatu cairan, serta adanya kombinasi dari kompresi dengan pendingin. Istilah kondensan adalah cairan yang telah mengembun dari suatu gas atau uap, dan kondenser adalah suatu alat yang dipergunakan untuk kondensasi uap menjadi suatu cairan. Di sini Ibu mempunyai satu buah gelas sudah berisi air dingin. Sekarang akan Ibu masukkan es ke dalam gelas ini. Sekarang kita tutup gelasnya. Kita tunggu beberapa saat. Apa yang akan terjadi dari luar gelas ini? Ada yang tahu kira-kira apa yang akan terjadi pada gelas di bagian luarnya? Keluar air. Kan keluar air, apa? Terjadi proses mengembun. Coba perhatikan. Di sini sudah terlihat ada gelembung-gelembung dalam gelas. Peristiwa ini disebut mengembun. Sekarang coba kalian praktekkan dengan kelompok kalian bagaimana proses terjadinya mengembun.
tulis di sini, diskusikan dengan kelompok kalian apa yang terjadi dalam kelas ini. Ibu akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan air panas. Pertama, air panas ini tuangkan ke dalam gelas kosong. Masukkan. Isi gelasnya sampai penuh dan kita tutup gelas ini dengan penutup. Kita tunggu beberapa saat. Apa yang akan terjadi pada gelas ini? Perhatikan. Sudah berubahkah gelasnya? Sudah. Apa yang berubah dari gelas ini? Ada Ada gelembung airnya. Ya, ternyata proses terjadinya mengembun itu tidak hanya terjadi ketika es dimasukkan ke dalam air dingin. Ternyata air panas juga mengalami proses pengembunan. Jadi proses pengembunan itu adalah suhu kalor dari luar lebih tinggi daripada suhu udara. Nah, sekarang coba praktekkan kembali dengan kelompok kalian. Sudah terwujudkan ya? Sekarang amati oleh kalian dan tulis di LKPD apa yang terjadi dari percobaan ini. Coba tuliskan, perhatikan. Adakah gelembungnya? Ya, tuliskan. Ya. Nah, tadi kalian sudah membaca mengenai teks melakukan percobaan di rumah Eno. Nah, tadi dalam teks tersebut ada ayah Edo yang bertugas membantu ibu di rumah membawa kain, dan Edo menyapu dan ibu bertugas memasak. Nah, jadi dalam tugas di rumah itu kita itu harus membagi-bagi. Adakah yang tahu apa itu peran dan tugas ayah di rumah? Siapa yang tahu? Tugas ayah di rumah apa? mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Tugas ayah di rumah itu adalah mencari nafkah. Ayah bertugas sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu bertanggung jawab untuk semua anggota keluarganya. Nah, di sini ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga. Dengan perannya itu, ayah berusaha untuk memimpin keluarganya, melindungi dan menafkahi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu tugas ibu di rumah? Mendampingi ayah. Mendampingi ayah. Membantu ayah untuk mengurus segala kebutuhan. Ya, membantu ayah untuk mengalas semua kebutuhan. Lalu apa lagi? Mengurus anak. Mengurus anak. Nah, ibu berperan mendampingi ayah. Beliau bertugas membantu ayah untuk mengurus segala kebutuhan keluarga. Nah, tadi apakah di rumah ibu selalu memasak? Selalu. Memasak. Nah, memasak juga merupakan salah satu tugas ibu di rumah. Ibu menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam, itu juga salah satu tugas ibu di rumah. Nah, dan yang ketiga adalah tugas dan peran anak. Tugas dan siapa yang tahu? Berperan sebagai anggota keluarga, bertugas belajar
belajar dan menghormati orang tua. Anak berperan sebagai anggota keluarga, bertugas belajar dan menghormati orang tua. Nah, jadi tugas kalian itu di rumah harus selalu menghormati orang tua, patuh kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Coba simak video berikut ini. Ada ibu dan ada akan PPKM tentang tugas anggota keluarga. Kalian tentunya tahu ya, dalam sebuah keluarga kecil biasanya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Mereka semua punya tugasnya masing-masing di dalam keluarga. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kira-kira ini siapa ya? Ayah, ibu, atau anak? Betul sekali, ini adalah ayah. Ayah itu sebagai kepala keluarga yang memimpin sebuah keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah tentunya lebih berat. Ayah memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan dari anggota keluarga yang lain. Makanya seorang ayah harus mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang ayah ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang nelayan, dan ada yang bekerja di sawah, menanam padi atau yang lainnya. Selain mencari 3. Nah, tadi kalian sudah membaca mengenai teks melakukan percobaan di rumah Edo. Nah, tadi dalam teks tersebut ada ayah Edo yang bertugas membantu ibu di rumah membawa kain, dan Edo menyapu, dan ibu bertugas memasak. Nah, jadi dalam tugas di rumah itu kita itu harus membagi-bagi. Adakah yang tahu apa itu peran dan tugas ayah di rumah? Siapa yang tahu? Tugas ayah di rumah apa? Mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Tugas ayah di rumah itu adalah mencari nafkah. Ayah bertugas sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu bertanggung jawab untuk semua anggota keluarganya. Nah, di sini ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga. Dengan perannya itu, ayah berusaha untuk memimpin keluarganya, melindungi dan menafkahi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu tugas ibu di rumah? Mendampingi ayah. Mendampingi ayah. Membantu ayah untuk mengurus segala kebutuhan. Ya, membantu ayah untuk mengalas semua kebutuhan. Lalu apa lagi? Mengurus anak. Mengurus anak. Nah, ibu berperan mendampingi ayah. Beliau bertugas membantu ayah untuk mengurus segala kebutuhan keluarga. Nah, tadi apakah di rumah ibu selalu memasak? Selalu. Ya, selalu memasak. Nah, memasak juga merupakan salah satu tugas ibu di rumah. Ibu menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam, itu juga salah satu tugas ibu di rumah. Nah, dan yang ketiga adalah tugas dan peran anak. Tugas dan peran anak, siapa yang tahu? Berperan sebagai anggota keluarga.
kalian itu di rumah harus selalu menghormati orang tua, patuh kepada orang tua, belajar dengan sungguh. Selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Coba simak video berikut ini. Ada ibu dan ada akan PPKM tentang tugas anggota keluarga. Kalian tentunya tahu ya, dalam sebuah keluarga kecil biasanya ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Mereka semua punya tugasnya masing-masing di dalam keluarga. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kira-kira ini siapa ya? Ayah, ibu, atau anak? Betul sekali, ini adalah ayah. Ayah itu sebagai kepala keluarga yang memimpin sebuah keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah tentunya lebih berat. Ayah memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan dari anggota keluarga yang lain. Makanya seorang ayah harus mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang ayah ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang nelayan, dan ada yang bekerja di sawah, menanam padi atau yang lainnya. Selain mencari, Kita sudah menyimak mengenai beberapa tugas dan peran keluarga di dalam rumah. Nah, tadi siapa yang tahu apa saja tugas ibu di rumah? Nah, salah satu tugas ibu di rumah adalah memasak. Kira-kira ibu kalian di rumah suka memasak apa? Ayam dan kue. Nah, ketika ibu akan memasak kue, kira-kira agar takarannya pas bisa menggunakan alat apa? Untuk memasak kue agar takarannya pas bisa menggunakan timbangan. Kira-kira bahan dan alat yang digunakan untuk memasak kue apa saja? Terigu, mentega. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan penimbangan. Di sini ibu mempunyai alat. Ini disebut dengan alat timbangan atau kiloan. Sini ibu mempunyai terigu akan ibu timbang dalam timbangan. Nah, angka ini menunjukkan 3,5. Ini disebut 3,5 gram. Nah, apabila menunjukkan angka 1, ini disebut 1 kilo. Kalau menunjukkan angka 1 yang ini yang merah, ini adalah 1 gram. Jadi 1 kilo itu berapa gram? 100. Ya, 1 kilo itu 100 gram. Atau 1 kilo itu 10 ons. Jadi 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, sekarang coba kalian praktekkan bagaimana cara menggunakan alat timbangan ini.
dibalikeun. Kakak riung. Tinggali ku sararea. Iya. Kakak tinggali kan kamera. Nah. Tulis di atas ini. Tulis di atas, coba tulis di atas pendek menunjukkan angka berapa.